keadaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Nah, membaca sejarah mereka atau kisah-kisah mereka, bagaimana mereka memiliki rasa takut ini sebetulnya bisa menyadarkan kita. Mereka ini yang punya ibadah luar biasa, yang taatnya sama Allah luar biasa, masih takut sama Allah dengan ketakutan yang luar biasa. Justru semakin soleh seseorang itu, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kriterianya seorang ulama. Alladzina yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jadi punya rasa takut yang luar biasa, gak mau melanggar perintahnya Allah, menjauhin larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketika datang waktu sholat wudu wajahnya pucat. Pucatnya mungkin bahkan melebihi daripada orang-orang yang sedang sakit. Ketika ditanya, kenapa engkau ini selalu pucat ketika mendengar azan, ketika berwudu, maka dijawab oleh beliau apa? Apakah engkau tahu saya ini akan menghadap ke siapa? Setiap orang yang punya salah itu kalau menghadap kepada seorang hakim itu pasti takut kepucatan. Wajahnya pucat, merasa takut karena hendak berdiri di hadapan sang hakim, diadili atas perbuatan salahnya. Dan saat ini saya akan berdiri berhadapan, bermuajahah dengan yang maha agung yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia itu nggak pernah luput daripada perbuatan salah. Jadi rasa takut datang karena apa? Hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya merasa takut yang luar biasa sampai wajahnya itu pucat bagaikan buah semangka yang belum matang. Nah, kalau mau sholat saja ketakutan yang bersemayam di hatinya seperti itu, maka ketika sholat dia pasti bisa melakukan dalam keadaan khusyuk. Karena sebelum sholat saja sudah terkontrol dirinya, sudah memiliki rasa takut yang luar biasa. Sebaliknya orang-orang yang nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada kita, orang yang di luar sholatnya selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam sholatnya dipastikan dia dalam keadaan takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Ketika beliau ditanya caranya sholat khusyuk ini bagaimana, maka beliau jelaskan takut kepada Allah di luar sholat itu menjadikan orang sholatnya khusyuk. Kalau di luar sholat selalu dalam keadaan sadar, dia diawasi oleh Allah, merasa takut dengan Allah, dia jaga dirinya untuk tidak bermaksiat, dia jaga dirinya untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sholatnya insya Allah dalam keadaan khusyuk. Sehingga dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzni, man ata al-khati'ah wa huwa yadhak dakhalan nar wa huwa yabki. Barang siapa yang berbuat salah kemudian dia tertawa, bukannya merasa takut tapi malah tertawa daripada perbuatan dosa atau perbuatan salah yang dia lakukan, kelak dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menangis. Berbuat maksiat bukannya takut tapi malah sombong, tertawa, bukannya ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau perbuatannya dilarang tapi dia malah tertawa. Nah, ini orang-orang yang seperti ini bahaya. Sikapnya seperti itu bisa mendatangkan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kepada diri kita saja yang kita takutin, jangan sampai berbuat maksiat, tapi kepada keluarga kita pun sama, kepada orang-orang yang kita sayangi sama. Kalau ada keluarga kita yang berbuat maksiat, kita harus merasa takut, jangan sampai keluarga kita nanti mendapatkan siksa daripada Allah. Kita juga harus merasa takut, jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus ke dalam siksanya Allah Ta'ala. Terkadang ada orang tua merasa takut kalau anaknya naik sepeda motor sendiri. Saya takut nanti kalau kecelakaan di jalan, tapi nggak pernah takut kalau anaknya itu berbuat buruk yang nanti mendatangkan siksa dari Allah lebih pedih daripada apa yang kau takutkan ketika anakmu naik sepeda motor. Kenapa anakmu naik sepeda motor kau takut? Saya takut kecelakaan. Kalau anakmu berbuat maksiat, ada yang lebih menyakitkan daripada kecelakaan. Karena ketika orang disiksa, kalau di akhirnya Allah, penyiksaan itu nggak bisa bikin dia mati. Kalau di dunia ada orang merasa kesakitan, bisa meninggal dunia, dan itu kita takutin.
Tapi ada siksaan yang ketika orang itu disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mati ketika disiksa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus imbang. Sebagaimana kita khawatir keluarga kita, anak-anak kita merasa takut kalau mereka itu tertimpa musibah atau celaka dan lain sebagainya, kita juga harus merasa takut kalau mereka mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi jangan kita diamkan, tapi kita ingatkan, kita keluarkan mereka daripada perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau menjelaskan kepada kita, kematian itu sunnatullah. Siapapun pasti akan mati. Ada kehidupan, ada kematian. Jadi kematian itu bukan musibah. Kita ditinggal mati orang yang kita cintai bukan musibah, karena itu sunnatullah, pasti terjadi. Mau orang itu kau cintai, tidak kau cintai, adanya perjumpaan pasti ada perpisahan. Mau itu keluargamu, mau itu sahabatmu, mau itu ayahnya siapapun di muka bumi ini, atau ibunya siapapun di muka bumi ini, pasti akan meninggal. Dan adanya musibah di alam semesta ini, mau bencana, mau itu banjir, maka itu musibah-musibah yang dijelaskan oleh beliau itu bukan musibah yang besar, tapi musibah yang besar adalah matinya hatimu dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau masih hidup di muka bumi ini. Engkau hidup tapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Rasa takutmu kepada Allah itu sudah mati. Ini musibah besar. Karena ketika engkau tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melanggar perintahnya. Engkau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang butuh kita tanamkan dalam diri kita, rasa takut, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang kalau sudah hatinya penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta tadi juga akan menjadikan dia takut. Cinta tadi akan menjadikan dirinya mencintai apapun yang diperintahkan untuk mencintai, dan membenci apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibenci. Ketika orang cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takut yang ada dalam dirinya apa? Ketika cintanya nggak diterima. Jadi orang kalau jatuh cinta yang ditakutin apa? Cintanya bertepuk sebelah tangan, atau cintanya nggak diterima sama kekasihnya yang dicintai, atau cintanya ditolak. Nah, rasa takut tadi justru akan menjadikan dia semakin tergerak hatinya untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diajarkan sama para ulama kita, penuhin hati kita dengan mahabbah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tadi, musibah yang besar adalah ketika hatimu mati. Jadi kalau kita nyadari kita ini selama ini nggak punya rasa takut sama Allah, kalau maksiat nggak nyesel, kalau maksiat nggak takut sama Allah, nggak peduli, nah ini bahaya. Berarti kita punya penyakit yang harus segera diobati.